Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Wal Dailami, dan Imam Al-Dailami. An Fatimah, dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepadanya. Qari'ul hadith wa idza waqa'a war-rahman yud'a fi malakutis samawati wal ardi sakinal firdaus. Qari'u, orang yang membaca Al-Hadid, surat Al-Hadid, yakni surat yang ke-57. Wa qari'u wa idza waqa'a, ay idza waqa'atil waqi'ah, dan orang yang membaca surat Al-Waqi'ah, war-Rahman, dan orang yang membaca surat Ar-Rahman, yud'a, disebut-sebut di malakutis samawati, pada malaikat-malaikat yang di langit, pada makhluk-makhluk Allah yang di langit, wal ardi, dan bumi, sakinal firdausi, adalah orang yang akan menetap di surga Firdaus. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih bahasan tentang keutamaan membaca surah-surah dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Di antara keutamaan Al-Quran adalah ada surat namanya surat Al-Hadid. Al-Hadid itu artinya besi, yaitu surat ke-57, ayatnya ada 29. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Itu namanya surat Al-Hadid. Ini yang saya baca cuma 4 ayat. Jumlah ayatnya ada 29, persis sama seperti surat Yasin. Surat Al-Muluk, ya. Surat Al-Muluk itu juga tidak banyak. Nah, surat ini disebutnya Al-Hadid karena memang ada beberapa bahasan yang di dalamnya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Beliau, Nabi Daud itu bisa melemahkan besi. Kemudian yang kedua surat Idza waqa'atil waqi'ah. Surat apa? Surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah adalah peristiwa hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha, dan seterusnya. Itu surat Al-Waqi'ah. Yang ketiga surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, ya, disebutnya dari awalnya Ar-Rahman. Terus Allama Al-Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamar yasjudan, dan seterusnya. Itu surat Ar-Rahman. Orang yang membaca surat Al-Hadid, surat Al-Waqi'ah,
dan surat Ar-Rahman, maka orang itu disebut-sebut oleh makhluknya Allah yang di langit dan juga makhluknya Allah yang ada di bumi. Makhluknya Allah yang di langit, para malaikat. Makhluknya Allah yang di langit, planet-planet luar angkasa. Makhluknya Allah yang di langit, bintang-bintang. Makhluknya Allah yang di langit boleh jadi binatang-binatang yang ada di atas sana. Makhluknya Allah yang di langit banyak yang kita tidak ketahui. Kemudian makhluk Allah yang di bumi. Makhluk Allah yang di bumi ada dari makhluk yang bernyawa, dari manusia, bangsa jin, lalu kemudian bangsa binatang ada yang di darat, ada yang di air, di laut. Kemudian makhluk Allah ada yang benda-benda basah seperti pepohonan, air, dan juga ada makhluk Allah benda-benda kering seperti bebatuan dan tanah. Semuanya menyebut-nyebut orang yang membaca surat Al-Hadid, Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman, disebutnya mereka adalah calon surga Firdaus. Sementara surga Firdaus itu adalah surga yang tertinggi. Ulaika humul warisuna alladzina yarisul firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga, yaitu surga yang tertinggi, namanya surga Firdaus. Di surat Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Terus nanti ayatnya ulaika humul warisun alladzina yarisul firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus. Di antaranya adalah orang yang gemar baca Al-Hadid, Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, sedikit banyak sudah paham, karena kadang tidak baca. Tapi Al-Hadid kayaknya jarang dibaca. Ini surah-surah yang bisa mengangkat derajat kita akan sampai di dalam surga Firdaus. Sakinul Firdaus ayat mahkumun lahu bi annahu sayaskunuha, yaitu disebutnya calon penghuni surga Firdaus adalah mahkumun lahu. Dia telah mendapati ketentuan bahwa orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu mereka akan ditempatkan di dalam surga Firdaus. Maka kalaupun kita belum bisa rutin, paling tidak kita sudah bisa baca 3 surah yang berturut-turut, surat Al-Hadid, surat Al-Waqi'ah dan surat Ar-Rahman. Wal Baihaqi ay akhraj al-Baihaqi mencatatkan hadis Imam Al-Baihaqi an Ibnu Mas'ud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Man siapa orang yang membaca surat al-Waqi'ah, surat al-Waqi'ah
Syarat membacanya fi kulli lailatin pada tiap-tiap malam. Lam tusibhu tidak akan mengenai kepadanya faqatun, kecingkrangan atau kesulitan hidup atau kemelaratan abadan selama. Qala al-Manawi, berkata Imam al-Manawi, hadza min as-sulbil ilahi. Ini surah adalah bagian dari sulbul ilahi, tulang rusuk ketuhanan. Artinya ini hal yang penting yang menjadi perhitungan bagi Tuhan terhadap kita. Wa yanfa'u li-hifdhis sihhati, dan bisa memberikan manfaat untuk memelihara kesehatan. Faidah surat Al-Waqiah. Wa izalatul marjafi, dan bisa menghilangkan kegalauan. Wa kana Ibnu Mas'ud, dan adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya'muru banatahu, memerintahkan kepada anak-anak perempuannya bi qira'atiha, untuk selalu membaca surat Al-Waqiah kulla lailatin atau kulla lailin, tiap-tiap malam. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama yang lain, ruwiya diriwayatkan anna Sayyidina Utsman, bahwasanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu awada alaihi syai'an min al-mali fakariha ay ya'khulahu, bahwasanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang awada alaihi syai'an min al-mal, dia memiliki harta banyak, fakarihahu, maka tidak menyukai terhadap harta yang banyak. Lalu kemudian faqala lahu anfiqhu, perintahkan untuk menafkahkan harta. Anfiqhu ala banatika, bagi-bagi itu sama orang lain, di antaranya anak-anak perempuan, bagi itu dengan harta. Faqala lahu Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud berkata kepada Sayyidina Utsman, atakhsha alaihi min al-faqr, apakah kamu takut mereka menjadi lara? Wa qad amartuhunna bi qira'ati suratil Waqiah, sedangkan aku sungguh telah memerintahkan kepada mereka untuk membaca surat Al-Waqiah. Jadi Sayyidina Utsman bagi-bagi duit kepada putrinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, apa kamu masih takut kalau perempuan-perempuanku itu mereka menjadi fakir, padahal aku telah perintahkan kepada mereka untuk selalu mendawamkan membaca surat Al-Waqiah. Wa qad sami'tu an-nabiyya, dan sungguh aku telah mendengar Nabi Muhammad SAW yaqulu, bersabda, man qara'a al-Waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orang yang membaca surat Al-Waqiah tiap malamnya, maka dia tidak akan mendapati kesulitan selama-lamanya. Jadi upayakan oleh kita baca surat Al-Waqiah. Biasanya ini yang rajin ibu-ibu, yang rajin baca surat Al-Waqiah, biasanya ibu-ibu habis sholat maghrib, ya, zikir, doa rapi, nunggu masuk waktu isya, baca surat Al-Waqiah. Tapi ibu-ibu dulu, ya, ibu-ibu sekarang wallahu a'lam. Karena apa? Lebih senang baca WhatsApp daripada baca Al-Waqiah. Ya nggak semuanya sih, semuanya. Tapi rata-rata habis sholat, zikir doa itu masih lumayan.
ya, menyempatkan waktu zikir dan doa. Kadang-kadang habis sholat salam kanan salam kiri, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, HP-nya langsung diraih. Ya. Karena apa? Tadi waktu sholat udah bunyi duluan, tuling. Akhirnya ya, tertinggal bacaan pun. Wafat saja itu Nabi, aku sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Siapa yang membaca surat Al-Waqiah tiap malam, maka dia tidak akan mendapatkan kesulitan selama. Ini namanya ikhtiar batinan, ya. Ikhtiar batin dalam memperoleh bagian rezeki ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada ikhtiar batin, berarti harus ada ikhtiar zahir. Ikhtiar zahirnya usaha. Usahanya ya apa aja yang sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang tukang jual gado-gado, itu sehari untungnya berapa kira-kira? Ibu-ibu yang tahu. Dagang gado-gado sehari untungnya berapa? Tergantung dagangannya kan. Kalau dagangannya banyak ya untungnya banyak. Kalau dagangannya sedikit ya mana mungkin bisa dapat untung. Sebanyak-banyaknya dagang gado-gado, misalnya modal 300.000, modal 300 dapat untung 300 kan? Modal 300 untungnya ya 100.000, 50.000 udah luar biasa. Nah, keuntungannya segitu. Sebut saja dia dapat keuntungan dalam satu hari 50.000. Tetapi ikhtiar batinnya kuat. Ya Allah, saya tahu penghasilan saya bila saya punya niatan ingin ibadah haji, rasanya aneh. Rasanya nggak mungkin ya, hasil dagang gado-gado untungnya dikumpulin bisa buat berangkat ibadah. Tapi ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Murah. Aku sudah ikhtiar batin dan aku sudah ikhtiar zahir. Maka selebihnya aku serahkan kepada Ya Allah. Aku ingin bisa melaksanakan ibadah haji. Ya tak bagaimana jalannya? Biidznillah, namanya itu perempuan bisa berangkat ibadah. Ini ibadah haji yang zaman dulu yang belum pakai daftar tunggu, yang belum pakai daftar tunggu banyak cerita. Ada orang kerjanya jualan kangkung ke pasar, itu ngumpulin dagang jualan kangkung bisa buat berangkat ibadah. Usut punya usut, nggak taunya sawahnya yang menanam kangkung dijual buat berangkat ibadah haji. Pantes aja coba berangkat ibadah haji. Pulang haji ya udah nggak dagang kampung lagi. Ya, bahwa kita diperintahkan untuk selalu ikhtiar, dan ikhtiarnya orang yang beriman tetap ada dua, ikhtiar batin dengan zikir, doa dan amaliyah yang lain. Lalu ikhtiar zahir yang bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, man qara'aha ihda wa arba'ina marratan fi majlis wahid qudiyat hajatuhu khususan fima yata'allaq bi talabil rizq. Siapa yang membaca surat Al-Waqiah sebanyak 41 kali dalam satu majelis, dalam satu kali duduk membaca surat Al-Waqiah sebanyak 41 kali,
qudiyat hajatuhu, maka akan dipenuhi hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedang punya hajat, ya, selesai sholat Isya, ya, sudah ba'diyah Isya, baca Al-Waqiah sebanyak berapa? 41 kali. 41 kali dibaca. Allah akan memenuhi hajatnya. Khusus lima yang ta'alaq bi talabil rizki, khususnya ya, terhadap orang-orang yang ikhtiar dalam mencari rezeki, yang terkait dengan ikhtiar mencari rezeki. Terus bagaimana? Ya nanti Allah yang membukakan jalan. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan bahwa pasangan muda-mudi ini rezekinya susah, tapi dengan sebab dia menolong seorang nenek-nenek yang jompo, tidak punya rumah tinggal, dia keingetan ibunya yang sudah meninggal, dibawa pulang, diurusin, diempanin, ya, dirawat sebagaimana merawat ibunya. Allah kasih jalan. Lagi sholat di masjid, selesai sholat ada orang datangi, Mas, sampean tak kasih kerjaan mau apa? Kerjaan apa? Saya kasih kerjaan buka agen Quran, apa namanya itu yang digital, Quran digital. Nah, terus saya buatnya bagaimana? Gampang. Sekarang yang bisa diiklankan lewat online. Saya nggak buka cabang kemana-mana, makanya orang-orang yang amanah dalam ibadah, yang saya kasih amanah. Terus berapa? Ya, pasaran umum 100.000 satunya. Terus dari saya 60.000. Jadi kalau dijual satu, ya, kitab satu buku itu sudah untung 40. Dia buka iklan, ya. Orang banyak yang beli, satu hari bisa 10, 20, 100, 200 sampai kualat. Sampai akhirnya dia beli rumah, ya. Dia berangkat haji, dia bikin rumah yang gede, ngumpulin anak yatim, numpahin anak yatim, sampai akhirnya buka dapur makan gratis. Gak usah nunggu nyalon presiden, sudah buka dapur makan gratis. Siapa yang mau makan silakan datang pagi siang sore. Masya Allah, ini namanya dibuka rezeki oleh Allah. Jalannya Allah yang atur. Terpenting bagi kita adalah ikhtiar zahiran wa ikhtiar batinan. Tugas kita ikhtiar. Selebihnya Allah yang bakal menggerakkan dari mana jalannya sumber rezeki. Yang terpenting itu sudah ibadah, kita sudah berbuat baik, lalu kemudian kita amanah dalam menjalankan usaha. Ini cerita riwayat orang itu mendapati jalan hidup, jalan rezeki dengan wasilah ikhtiarnya, ikhtiar batinnya diantaranya adalah selalu membaca surat Al-Waqiah sebanyak 41. Wa Ibnu Hajji, hadis riwayat Imam Ibnu Hajji an Anas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu nisa'akum suratal waqi'ati fa innaha suratul ghina." Allimu, ajarkanlah olehmu nisa'akum, perempuan-perempuan kalian, bisa jadi istri kalian, karena nisa itu jamak, istri kalian kalau satu, kalau banyak istri-istri kalian, atau anak-anak perempuan kalian. Ajarkan wanita-wanita di sekitarmu untuk mendawamkan baca surat Al-Waqiah. Karena sesungguhnya surat Al-Waqiah itu
adalah surat kaya, surat yang menjadi jalan, menjadi wasilah orang itu diberikan berkah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan surat Al-Waqiah ada apa? Ya, kalau Al-Waqiah doang pasti apa? Al-Waqiah apa? Surat Al-Waqiah itu kita jawabkan. Ini utamanya orang perempuan yang banyak waktu di rumah, narik rezeki lewat membaca menjawabkan surat Al-Waqiah. Suaminya keluar cari rezeki. Jadi rezeki yang dicari oleh suami yang diwadahi dengan kantong Al-Waqiah maka menjadi rezeki yang berkah, rezeki yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakan, rezeki yang halal, yang luas, yang banyak, kemudian yang penuh dengan membawa keberkahan. Makanya diperintahkan dari istri itu perempuan yang ngerti agama. Jadi suaminya berangkat kerja dari rezeki, istrinya di rumah siapin kantong berkah dari rezeki lewat mendawamkan membaca surat. Jangan suaminya dari rezeki, istrinya di rumah kerjanya tetangga, dulu kerasa impolan, dulu atau kerjanya ngepret jalan kemana ya. Suaminya kerja, dia jalan juga tahu kemana. Ujung-ujungnya ya, duit nggak ada mampir-mampirnya. Ya. Ibarat dimasukin ke kantong, kantongnya bolong, berojol dulu, nggak ada yang tersisa. Keberkahannya menjadi tidak. Ada doa sesudah membaca surat Al-Waqiah. Ini biasanya di buku-buku Majmu' Syarif juga ada di sini. Di sini dijelaskan dalam syaratnya, yaitu kitab Manahijul Indah karena Syafi'i Irsyadil Ahkam. Ada bacaan doa yang agak panjang. Wa qad taqarra al-'allamah Abdul Faraj Ibnul Jauzi dan sungguh telah menjelaskan seorang alim namanya Imam Abdul Faraj Imam Ibnul Jauzi di kitabnya Al-Yaqutah, kitabnya namanya Al-Yaqutah, mutiara Yaqut. Lahu du'a'un, padanya terdapat doa yud'a yang diucapkan doa itu bihi padanya ba'da qira'ati suratul Waqiah, sesudah membaca surat Al-Waqiah. Lijalbil rizki, untuk menarik rezeki, mujarrabun yang mujarab. Doa sesudah membaca surat Al-Waqiah untuk menarik rezeki yang manjur, yang mujarab. Wa huwa dan inilah doa. Allahumma inni as'aluka bi mu'aqidil izzi min 'arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zami wa juddikal a'la wa kalimatika tammati kulliha wa ishraqa wajhikal munira an tusalli ala sayyidina Muhammadin yahillu bihal 'abdu wa yafukku bihal karbu wa yu'ta bihal talibu kullama talaba. Ya Allah, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Wahhab, as'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya bari'an nasmi wa amiral qalami wa khaliqal umami wa madharal mawjudati minal ajami ya man biyadihil khairu
ورازق الإنس والوحش والطير ارزقني فأنت خير الرازقين وافتح لي وأنت خير الفاتحين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان يسيرا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فعجله وأوصله إلي حيث كنت ولا تنقلني إليه حيث كان واجعل يدي العليا بالإعطاء ولا تجعل السفلى بالاستحقاء إنك ترزق من تشاء بغير حساب. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم أنت ربي الأعلى تكلمت لي في ظلمة الإحشاء وخلقتني مسلما وأخرجني من ظلمة الإحشاء من بين السر والبراء. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وسع اللهم علي فيما رزقتني وبارك لي فيما وهبتني إنك على كل شيء قدير. اللهم صب الخير كله علينا وعجله إلينا. اللهم إني أسألك أن تسخر لي خاتم هذه السورة العظيمة حتى تكون عونا لي على سبب رزقي وعلى قضاء حوائجي. أن تسخر لي قلوب عبادك الصالحين وأحبابك وأن تحببني إلى جميع خلقك أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم كن لي ولأمتي محمد أجمعين واغفر لي ذنوبي وذنوب المذنبين. اللهم إني أسألك أن تسخر لي أمر رزقك وأن تعصمني من الحرص والتعب في طلبي من كثرة الهم بي ومن الفكر والتدبير في تحصيله ومن الشح والبخل بعد حصوله. اللهم اجعله سببا لإقامة عبوديتك ومشاهدة ربوبيتك وتولي أمري كله بذاتك وكرمك وفضلك ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. واهدنا الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وفي الأرض إلا إلى الله تسير الأمور. ألا إلى الله تسير الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah nanti kapan waktu saya akan coba tulis, kemudian dikasih baris yang benar, lalu diterjemahkan, sesudah itu difotokopi, dibagikan, sesudah dibagikan disimpan atau diamalkan? Ya, diamalkan ya, supaya menjadi bacaan doa yang benar-benar bisa dijadi rezeki untuk menarik rezeki. Karena kita selama hidup di dunia kita butuh sama rezeki. Nggak mungkin orang hidup di dunia tidak butuh dengan rezeki. Semua butuh dengan rezeki. Tetapi kita sebagai muslim, sebagai mukmin, tugas kita adalah mencari rezeki yang halal, yang kemudian menjadi berkah untuk keperluan kehidupan kita. Wa Tirmidzi wa Nasa'i, hadis riwayat Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i an Irbad bin Sariyah, dari Irbad bin Sariyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul musabbihati fi kulli lailatin qabla an yarquda yaqulu anna fihinna ayatu khairin
min alifi ayatin min alafi ayatin. Qala al-hafidh Ibnu Katsir hiya qawluhu al-awwal wal akhir ila Ali wa qala Abi Ubaid bin Ka'ab afdalul musabbihat sabbih isma rabbikal a'la. Kata sahabat Irbad bin Sariyah, riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering membaca surat Al-Qur'an yang awalnya kalimatnya kalimat tasbih. Di antaranya adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Diawali dari kalimat subhan. Atau kalimat sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, seperti misalnya surat Al-Hadid. Atau yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim, surat Al-Jumu'ah misalnya. Itu dari kata sabbaha, juga dari kata yusabbihu. Atau tasbih yang lain yang kita rata-rata apa? Sabbih isma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Nah, itu adalah surat-surat yang diawali dari kalimat sabbah. Nah, kemudian Rasulullah membaca itu tiap malam sebelum tidur. Dan dikatakan bahwa pada surat-surat itu ada ayat-ayat yang baik, yaitu min alafi ayatin, ayat 1000 bahasanya, ayat 1000, atau alfu ayatin, ayat 1000, yang faedahnya adalah untuk sama dijaga rezeki. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, yaitu yang di dalamnya ada kalimat huwal awwal wal akhir, berarti surat Al-Hadid. Jadi ada huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kemudian kata sahabat Ubaid bin Ka'ab, seutama-utamanya kalimat musabbihat adalah sabbih isma rabbikal a'la. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a suratul a'la aqallahu asyra hasanatin. Siapa yang membaca surat sabbih isma rabbikal a'la, maka Allah akan berikan kepadanya 10 kebaikan. Bi'adadi kulli harfin, pada jumlah tiap-tiap satu huruf. Anzalallahu ala Ibrahim, Allah telah turunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, dan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan kepada Nabi Isa, wa Muhammadin, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada dzakarul Baydawi, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Baydawi dalam kitab Tafsir Baydawi. Kita diperintahkan membaca surat yang diawali dari kalimat bertasbih. Karena kalimat bertasbih itu berarti memuji kebesaran Allah, memuji kekuasaan Allah. Ada yang kalimatnya sabbaha, berarti telah bertasbih, lillahi ma fis samawati wa fil ardh, telah bertasbih kepada Allah, makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi. Semua makhluk bertasbih kepada Allah tanpa terkecuali, termasuk ini air yang ada di dalam gelas. Ini memuji kebesaran Allah lewat bahasa makhluk masing-masing. Di ayat lain yusabbihu, berarti sedang bertasbih. Maka
makhluk-makhluk yang ada di alam raya ini semuanya sedang bertasbih memuji kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diperintahkan untuk bertasbih. Kalimatnya sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah, memujilah dengan nama Allah, nama Tuhanmu al-a'la, dan yang maha tinggi. Kita diperintahkan untuk selalu bertasbih. Al-Qur'annya ambil surat-surat yang kalimat awalnya bertasbih, zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya mendapati satu ijazah yang kita baca sesudah azan subuh dan sebelum iqamah. Dibacanya 100 kali. Ini juga bacaan menjadi rezeki, untuk menarik rezeki. Bahkan dalam pendahuluan kalimatnya dalam kitab Abwaabul Faraj, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menyebutkan kaifa ya'ti ke dunya rahimatan. Bagaimana caranya supaya harta dunia ini tunduk kepada. Amalannya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dibaca 100 kali. Adzan subuh, salat sunnah qobliyah subuh, kemudian baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Apa lagi? Coba subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Barang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dibaca berapa kali? 100 kali. Kapan membacanya? Sesudah adzan subuh, sebelum iqamah subuh. Keburu tak ditulis jadi tadi komannya suruh dimundurin dikit ya. Karena amalan yang istimewa yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini bisa menjadikan sebab harta dunia ini tunduk kepada kita. Tapi tentu ada jalannya, tetap ada ikhtiar kok. Kemudian sesudah itu ditutup dengan kalimat Allahumma rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila wa Israila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Israil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar sebanyak 3 kali. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari siksa api neraka. Sebelumnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau di sini kita baca enggak keburu, enggak selesai sudah iqamah, hitung aja baru baca berapa. Nanti selebihnya dilanjutkan sesudah selesai sholat subuh atau dicicil ya. Sebelum subuh baca dulu ya, berapa puluh kali. Nanti begitu selesai adzan subuh lanjutin. Insya Allah keburu begitu. Kecuali yang subuhnya kesiangan itu nggak bakalan keburu. Ya. Jadi cara-cara kita supaya mendapati keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la, Allah berikan setiap satu huruf 10 kebaikan dan Allah turunkan
keberkahan itu dulu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan tanpa terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.